Hai sahabat Kompas.com. Hari ini kita ada kabar baik nih. Siapa yang kangen jalan-jalan ke Monas? Kabar baiknya, kawasan wisata Monumen Nasional atau Monas akhirnya bakal kembali dibuka. Yeay! Akhirnya setelah ditutup selama 2 tahun akibat pandemi, Monas bakal dibuka buat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah memastikan kalau Monas akan dibuka bulan Juni ini loh. Wah, jadi nggak sabar ya buat berkunjung sahabat Kompas.com. Tapi ngomong-ngomong soal Monas, kalian tahu nggak sih Monas ini sudah ada sejak kapan? Iya, tugu setinggi 132 meter ini sudah ada sejak tahun 1975. Tapi sebenarnya gagasan untuk mendirikan Monas sudah ada pada tahun 1954, yaitu 21 tahun sebelumnya loh. Setelah memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-9, Panitia Tugu Nasional pun dibentuk untuk merancang pembangunan Tugu Nasional. Tapi sampai 6 tahun setelahnya ternyata belum ada rancangan yang dianggap memenuhi kriteria panitia nih. Makanya Presiden Soekarno yang kala itu menjabat pun menunjuk beberapa arsitek ternama, yakni Sudarsono dan Frederick Silaban untuk membuat rancangan Monas. Kedua arsitek itu memutuskan untuk menggambar sendiri-sendiri. Tapi akhirnya gambar rancangan milik Sudarsono lah yang dipilih sama Soekarno. Setelah rancangannya sudah ada, proses pembangunannya dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada tahun 1961 sampai 1965. Tahap kedua pada 1966 sampai 1968. Sampai tahap ketiga pada tahun 1969 sampai 1976. Wah, lama juga ya pembangunannya sahabat Kompas.com. Soalnya biaya pembangunan Monas juga ada dari 3 sumber. Yang pertama dari sumbangan masyarakat, dari anggaran pemerintah pusat, dan yang ketiga dari dana rencana pembangunan 5 tahun. Nah, akhirnya Monas secara bertahap mulai dibuka pada Maret 1972. Tapi waktu itu masyarakat belum bisa naik sampai atas karena baru diperbolehkan 1 tahun kemudian pada tahun 1973. Setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto, pada 12 Juli 1975, Monas pun dibuka untuk umum. Tapi kalian tahu nggak sih sahabat Kompas.com? Ternyata ada banyak fakta menarik dari si ikon Jakarta ini. Sebenarnya pembangunan Monas sempat ditentang loh, khususnya dari kalangan mahasiswa karena dianggap pemborosan anggaran. Soalnya kala itu, Monas dilihat sebagai proyek mercusuar Presiden Soekarno yang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Nah, tapi dibalik itu, bentuk Monas sebenarnya punya arti tersendiri loh sahabat Kompas.com. Bentuk Monas ini melambangkan lingga dan yoni. Lingga adalah tiang dan lelaki yang melambangkan kesuburan, sedangkan yoni adalah landasan obelisik yang melambangkan perempuan feminim. Ide ini pun berasal dari Soekarno sendiri loh. Keren ya? Gak cuma itu aja yang menarik, tapi kalian tahu gak sih, lidah api Monas itu benar-benar dilapisi emas? Dulu saudagar dari Nanggro Aceh Darussalam pernah nyumbang 28 kg emas buat melapisi lidah api. Pas pertama kali dibuat, emas yang melapisi lidah api itu seberat 35 kg. Tapi pada tahun 1995, saat Indonesia merayakan HUT RI ke-50, emasnya ditambah lagi sampai 50 kg.
Lidah api ini kemudian diartikan sebagai kobaran semangat rakyat Indonesia melawan penjajah. Ada lagi nih fakta menarik dari Monas, sahabat kompas.com. Nama area Monas itu ternyata dikenal dengan banyak nama. Mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, hingga Taman Monas. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah dan fakta menarik dari ikon Jakarta ini? Kalau udah dibuka, siapa aja nih yang mau berkunjung ke Monas? Tapi jangan lupa ya buat nonton informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com. Jernih melihat dunia.